23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Namun, kekerasan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah untuk banyak pihak. Apalagi banyak kasus kekerasan yang menimpa anak justru datang dari orang terdekat. Kalau menurut saya pribadi, banyak kekerasan anak terjadi itu ada dua hal. Pertama dari orang tuanya, terus dari anak itu tersendiri. Kalau penilaian saya, banyak kekerasan anak itu kalau dari anaknya itu emang anaknya nakal atau anaknya tidak bisa dibilangkan sama orang tua. Dan kalau dari sudut pandang dari orang tuanya itu, ya orang tuanya mungkin ada masalah tertentu atau kurangnya edukasi orang tua tersebut mengenai bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Menurut saya, faktor kekerasan pada anak itu banyak sekali. Salah satunya itu masalah keuangan keluarga, yang mana masalah keuangan ini membuat orang tua merasa bahwa anak-anak mereka membebani mereka, sehingga muncullah ketegangan, kemarahan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan. Kalau menurut saya, kekerasan terhadap anak itu bisa terjadi, ada beberapa hal faktor yang bisa membuat kekerasan terhadap anak itu. Yang pertama, karena yang buat kekerasan ini orang tuanya. Biasanya itu kalau di lapangan anaknya terkadang finansial sih sebenarnya. Kekerasan terhadap anak itu bisa terjadi karena kekurangan ekonomi. Salah satunya ekonomi juga bisa jadi faktor kekerasan terhadap anak. Misalnya anaknya nih, kalau di kampung-kampung tuh minta duit, minta jajan, tak dikasih. Bapaknya ngamuk marah, mamanya ngamuk marah. Salah satu itu faktor sepele, tapi bisa jadi terjadi kekerasan terhadap anak. Itu yang pertama. Ekonomi, finansial, kebutuhan itu tidak tercukupi. Ya karena anaknya minta, itu bukan tak mau ngasih, tapi karena orang tuanya tak punya gitu kan. Jadi terjadilah karena anak sering minta gitu kan. Maklum lah anak kecil kan. Yang kedua, ya karena anaknya juga kadang nakal, ya kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga anaknya tuh ya nakalnya kelewatan gitu. Mungkin cuma itu aja sih. Masalah setuju atau tidak setuju mengenai kekerasan anak ini tentunya bagi saya pribadi tidak setuju ya, karena biarpun keluarga itu orang terdekat atau orang tuanya sendiri itu tidak memiliki hak yang gimana untuk menyakiti anaknya sendiri, karena anaknya sendiri itu masalah kekerasan ini sangat dilindungi. Seharusnya orang tua tersebut memiliki cara lain, tidak hanya dengan cara kekerasan untuk mendidik anaknya tersebut. Saya tidak setuju kalau misalnya kekerasan itu terjadi ya di orang-orang terdekat saya. Karena boleh kita lihat gitu, sebenarnya yang salah ini bukan anaknya, tapi mungkin karena orang tuanya. Ya kurangnya edukasi tadi, saya sangat tidak setuju. Karena senakal-nakalnya anak, itu ya jiwa seorang anak, tidak bisa kita pungkiri gitu. Anak ya normal-normal saja kalau nakal. Yang tidak normal itu ketika orang tuanya itu memukul anaknya, apalagi karena tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Karena itu sudah kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya selagi anaknya itu ya kecil, remaja, begitu. Jadi tindak kekerasan terhadap anak, saya rasa harus kita cegah untuk kita nih. Setuju, alasannya karena seperti yang kita ketahui di berita-berita yang tersebar di media sosial, kekerasan itu banyak sekali terjadi karena adanya dendam pribadi dengan orang tua anak. Untuk mengatasi permasalahan ini seharusnya ada pemberdayaan tertentu yang mengedukasi orang tua bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar.
saya rasa itu sudah cukup untuk memberikan edukasi terhadap orang tuanya tersebut. Jadi edukasi ini harus diadakan untuk orang-orang tua tersebut. Misalnya terkhususnya ini untuk orang-orang tua yang baru dan yang belum berpengalaman untuk mendidik anak. Untuk mengatasi kekerasan pada anak, kita memerlukan tindakan kolektif yang melibatkan banyak pihak dalam mengatasinya. Seperti yang kita ketahui, negara dituntut untuk memiliki jiwa tanggung jawab politiknya menuntaskan masalah kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, akan masalah kekerasan pada anak ini, selama masyarakat miskin masih terpelihara, maka praktik kekerasan pada anak tetap akan marak. Cara untuk mencegah kekerasan terhadap anak itu ya salah satunya dihindari nikah di usia dini, karena tidak menutup kemungkinan juga banyak juga yang nikah di usia dini, sebagian lah, tidak banyak benar ya, banyak yang nikah di usia dini itu finansialnya itu belum terpenuhi, belum berkecukupan gitu. Jadi memaksakan untuk nikah di usia dini sedangkan finansialnya kurang. Inilah yang dinamakan seorang ayah dan ibu yang tidak siap menjadi orang tua. Ya, yang pertama misalnya contohnya kayak tadi, anaknya itu ya karena finansial kan minta belikan ini, minta belikan itu, karena tidak bisa memberikan kepada anaknya, ujung-ujungnya timbullah kekerasan, dipukullah anaknya. Itu kan juga salah satu bentuk kekerasan. Nah, yang kedua, karena tidak siapnya seorang ayah dan ibu itu untuk menjadi orang tua, kurangnya edukasi terhadap anaknya, memberikan pemahaman. Yang tadi karena anaknya nakal kan, yang pertama tuh anaknya nakal, kurang, orang tuanya ini kurang memberikan pemahaman kepada anaknya, gimana sih yang baik gitu. Seperti itu saya rasa. Sekian, terima kasih.